Di mana ya Kak Indra ini ya? Kita kan sudah janjian mau memimpin pujian hari ini. Jangan-jangan lupa nih Kak Indra nih. Hai Kak Deborah. Hai Kak Indra. Akhirnya Kak Indra datang juga. Aku tunggu-tunggu loh. Kita kan mau beribadah kan? Kita Iya, mau memimpin Kak. pujian kan? Kita mau memimpin pujian di ibadah anak GKI Sulung Kak. Betul. Gimana Kak? Udah siap belum? Siap dong. Nah, sebelum kita ibadah, Iya, Kak. kita memuji Tuhan, kita kan harus semangat tuh. Maka kita harus melemaskan dulu. Harus olahraga dulu ya Kak? Iya, harus olahraga dulu. Biar kita tuh semangat dalam memuji Tuhan. Iya. Nah, kita mau nyanyi lagu apa Kak Deborah biar kita? Kita mau menyanyikan lagu Kalau Kau Suka Hati. Ayo teman-teman bagi berdiri ya. Semuanya ikuti Kak Deborah dan Kak Indra ya. Ya, yuk kita keluar dari bangku kita masing-masing. Yuk. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati berputarlah. Kalau kau suka hati berputarlah. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati berputarlah. Kalau kau suka hati sorak hore, hore. Kalau kau suka hati sorak hore, hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati sorak hore, hore. Kalau kau suka hati semuanya. Hore. Kalau kau suka hati semuanya. Hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati semuanya. Hore. Yeay. Kak, Gimana Kak? kayaknya sudah mulai lemes nih Kak. Wah, berarti udah semangat dong memuji Tuhan Harusnya ya? sudah semangat. Kita sudah siap Oke. memuji Tuhan Kak. Kalau begitu sebelum kita beribadah, Ya. memuji Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Mari kita lipat tangan kita dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menjaga kami, melindungi kami, menyertai kami. Kami bersyukur karena hari ini kami diberikan kesempatan untuk beribadah, untuk memuji Tuhan. Tuhan tolong setiap kami supaya kami memiliki semangat dan sukacita di dalam memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Wah Kak, kita harus tetap gembira ya Kak ya. Betul. Karena kita mulai siap untuk memuji Iya, Tuhan. kita harus tetap bersukacita walaupun kita ibadahnya di rumah saja. Ya, Ya, sumber sukacita kita adalah Tuhan Yesus ya Kak. iya betul. Karena apa ya Kak? Karena Tuhan Yesus Yesus itu selalu memelihara kita. Iya, sudah melindungi mengasihi kita ya, Kak. Nah, kita harus tetap bersukacita. Nah Kak Indra, kita tadi sudah menggerakkan kaki dan tangan kita. Kita sudah melemaskan otot-otot kita ini Kak. Berarti kita harus semangat dong dalam memuji Harus Tuhan. lebih semangat lagi Kak. Betul. Ya, kita mau nyanyikan lagu ya Kak. Tuhan Yesus sumber sukacitaku. Ayo semangat ya. Sukacita ku bertemu dengan Yesus ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita ku bertemu dengan Yesus ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya
Yesus, ya Tuhanku, ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku, ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya. Ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya. Wow 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 wow. Tuhan Yesus sumber sukacitaku, Tuhan Yesus sumber kekuatanku. Mari kawan bernyanyi bersama-sama, membawa pujian bagi Tuhan kita. Sukacita, sukacita, yeay. Mari Kak, kita tetap semangat Kak. Teman-teman, ayo gerakkan kaki tanganmu. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku, ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya. Ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya. Wow 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 wow. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku, ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya. Nah, sekarang kita sudah memuji Tuhan ini Kak Deborah. Sekarang kita mau memberikan persembahan. Caranya gimana Kak Deborah? Nah, teman-teman sekalian, kalian dapat mengumpulkan persembahan, dimasukkan ke dalam amplop atau diserahkan ke orang tua kalian. Nanti orang tua kalian yang akan menyerahkan ke kantor gereja. Demikian ya. Kak Indra, kayaknya kita sudah mulai siap untuk mendengarkan firman Tuhan Kak Indra. Gimana kalau kita mau menyiapkan hati, telinga kita, Alkitab semuanya, juga, Alkitab juga Kak Indra, ya. untuk siap mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman, mari kita tutup mata, kita berdoa, kita nyanyikan lagu Aku Siap Mendengarkan Firman Tuhan. Ku siap mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Sekali lagi ya. Aku siap mendengar firman Tuhan. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap
siap mendengarkan. Teman-teman sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak-kakak sekolah minggu kita. Mari kita siapkan Alkitab di depan kita. Kita duduk tenang, tertib. Teman-teman fokus ya, tidak ada yang makan, tidak ada yang lari-larian ya Kak? Iya betul. Ya, kita mendengarkan firman Tuhan. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Nah, sebelum kita dengerin firman Tuhan, yuk kita doa dulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai hari ini. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau sendiri yang akan menyertai kami. Engkau siapkan hati kami untuk kami mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak yang taat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sudah siap mendengarkan firman Tuhan nggak? Nah, tapi sebelumnya, Kak Feni mau tanya dulu. Kak Feni ada beberapa gambar nih, mau tunjukin ke kalian. Nih, ada gambar Mama hug anaknya, Mama kiss anaknya, Mama kasih makan anaknya, Mama play sama anaknya. Semua menunjukkan apa? Kalau Mama sayang sama anaknya, Mama merawat anaknya dengan baik karena Mama sayang banget sama anak-anaknya. Bener nggak? Mama sayang sama kalian nggak? Pasti dong. Nah, hari ini Miss Feni juga akan ceritakan tentang seseorang yang sayang banget sama anak kecil juga. Mau tahu nggak siapa orangnya? Nah, sebelum Miss Feni kasih tahu, yuk kita buka Alkitab kita dulu. Buka Alkitab kita di Markus 10 ayat 13 sampai 16. Dibuka ya. Markus 10 ayat 13 sampai 16. Miss Feni bacain ya. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Jadi ceritanya waktu itu Tuhan Yesus lagi ngajar sama orang banyak. Nah, beberapa mama-mama mulai membawa anak-anaknya untuk datang ke Tuhan Yesus. Mereka bilang ke mama yang lain, itu loh ada Tuhan Yesus lagi ngajar. Yuk kita bawa anak-anak kita. Jadi mereka bawa anak-anak mereka. Banyak anak-anak kecil. Mereka mau bertemu Tuhan Yesus. Mereka datang ke Tuhan Yesus, jalan gitu. Tetapi murid-murid Tuhan Yesus melihat, loh ngapain tuh ya mama-mama sama anak kecil itu? Mereka mau ke Tuhan Yesus. Mereka nggak tahu Tuhan Yesus itu sudah capek ngajar. Ya sudahlah, kita halangin mereka aja. Kita suruh mereka pulang, yuk. Lalu mereka bilang ke mama sama anak-anak itu, stop. Jangan ke sana. Tuhan Yesus loh, sudah capek. Sudahlah, kalian pulang saja. Ya, mereka sedih. Mereka harus pulang lagi. Ya, nggak bisa ketemu Tuhan Yesus dong. Tapi Tuhan Yesus yang melihat mereka, Tuhan bilang, loh, kenapa? Kenapa kalian melarang mereka? Biarin aja mereka ke sini. Biar mereka datang kepadaku. Akhirnya, mama dan anak itu datang ke Tuhan Yesus.
Anak-anak itu senang sekali. Mereka bermain sama Tuhan Yesus, mereka memeluk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga senang. Mereka sayang sama Tuhan Yesus juga sayang sama anak-anak kecil. Tuhan Yesus mencium mereka, Tuhan Yesus memeluk mereka, Tuhan Yesus mengajak main mereka. Nah, kelihatan kan Tuhan Yesus sayang banget sama anak kecil. Tuhan Yesus juga bilang ke murid-muridnya, lihatlah bagaimana anak-anak kecil ini sayang sama aku. Kamu tahu nggak sih, kalau kerajaan surga itu dibuat untuk mereka yang memiliki hati seperti anak-anak kecil ini. Wow, keren nggak sih? Nah, akhirnya para murid itu merasa menyesal. Aduh, iya guru, sorry. Harusnya kita nggak melarang mereka. Dan sekarang mereka juga tahu betapa anak kecil itu sangat disayangi Tuhan. Keren kan? Nah, kita bisa lihat dong Tuhan Yesus itu sayang sama anak kecil. Jadi, kita juga harus sayang sama Tuhan Yesus. Kalian sayang nggak sama Tuhan Yesus? Tuhan Yesus sayang loh sama kalian. Gimana kalian caranya sayang sama Tuhan Yesus? Nah, Kak Feni mau kasih tahu. Ada beberapa cara. Pertama, kalian bisa berdoa sama Tuhan Yesus. Kalian sering-sering berdoa. Berdoa ngapain sih? Ya kalian bicara sama Tuhan Yesus. Kalian bisa cerita apapun sama Tuhan Yesus. Kayak kegiatan sehari-hari kalian, kesulitan-kesulitan kalian. Apapun kalian bisa cerita sama Tuhan Yesus. Kedua, kalian juga harus rajin baca Alkitab. Kenapa? Karena dari Alkitab itulah kalian bisa tahu apa yang Tuhan mau bicarakan kepada kita. Kalian bisa tahu janji-janji Tuhan. Kalian bisa tahu peraturan-peraturan yang Tuhan buat untuk kita. Nah, yang ketiga, kalian juga bisa memuji Tuhan. Nah, kalian suka nggak memuji Tuhan di rumah? Kalian memuji Tuhan, menyanyi untuk Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan suka loh mendengar pujian kalian. Tuhan suka loh anak-anakku menyanyi buat aku. Nah, kayak gitu. Kalian suka nggak memuji Tuhan? Dengan kalian melakukan hal itu, Tuhan melihat, wah anak-anakku sayang ya sama aku. Nah, gitu. Jadi, kalian juga harus sering ya. Sering apa? Berdoa. Sering baca Alkitab. Dan sering memuji Tuhan. Nah, itulah cara kita menunjukkan kalau kita sayang sama Tuhan. Apalagi kalau misalnya kalian ada kesulitan-kesulitan misalnya. Kalau kalian susah kerjain PR atau kalau ada ujian, kalian juga bisa berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong aku supaya aku bisa kerjain tugasnya dengan baik. Nah, Tuhan tuh pasti dengerin kalian. Tuhan pasti dengerin dan pasti bantu kalian. Atau misalnya kalian takut sama virus corona. Nah, kalian juga bisa berdoa sama Tuhan. Minta Tuhan perlindungan, minta Tuhan kesehatan. Terus kalau kalian sedih, kalian bosan, kalian bisa berdoa sama Tuhan. Minta Tuhan kasih sukacita supaya kalian bisa gembira terus. Oke teman-teman? Sip. Oke? Yuk, kita mau masuk ayat hafalan. Ayat hafalannya dibuka dari Markus 10 ayat 14b. Markus 10 ayat 14b. 14b. Jadi ini. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Oke, itu ayat hafalan kita. Jangan lupa kalian hafalin, terus kalian coba hafalin sama mama papa kalian ya. Oke? Sip, sekarang kita go to activity time. Oke, jadi aktivitasnya kalian perlu kertas, lalu kalian akan menggambar bola bumi ini, terus ada 6, kalian boleh gambar terserah 6 anak-anak. Oke? Ini Kak Feni gambar dulu.
짜잔. Nah, gimana hari ini? Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah bikin activity, dan sekarang waktunya kita berdoa penutup. Nah, teman-teman, ingat ya, jangan lupa. Kita tidak boleh lupa kalau Tuhan Yesus sayang sama kita. Meskipun kalian anak kecil, Tuhan tuh sayang sama anak kecil. Sayang sama kalian karena kalian itu berharga di mata Tuhan. Good, oke. Sekarang kita berdoa. Yuk, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan sudah mengingatkan kalau Tuhan sayang sama kita. Ajar kami Tuhan supaya kami terus menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang sayang sama Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Engkau sertai kami Tuhan, supaya kami bisa mengerjakan aktivitas kami dengan baik. Lindungi kami Tuhan, berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman. Bye-bye. Happy Sunday. Nah, teman-teman, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan nih. Tapi jangan lupa, kita tetap mengerjakan aktivitas di rumah. Lalu kita juga jangan lupa untuk tetap menghafal ayat hafalan, oke? Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Teman-teman sekalian, kita sudah menyelesaikan ibadah ini. Sampai ketemu minggu depan ya. Tetap pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. See you next week. Dadah. Ku angkat tangan puji Dia seorang, haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia seorang, haleluya, haleluya. Oh, 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 sukacita ku bertemu dengan Yesus.